ulqiya saharatu sajidin. Jadi memang kebenaran itu jatah ya, jatah. Ini apa? Orang-orang penyihir ini bukan hanya manusia biasa yang tidak percaya atau kafir-kafir biasa. Ini musyriknya itu sudah bukan musyrik biasa, bukan pengikut, mereka ini penyihir. Witches istilahnya ya, magician. Orang-orang yang memang sudah ya kerjaannya ya ritual-ritual gitu, memang penganut setan terang-terangan. Tapi yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, namanya apa? Jatah iman itu ya memang tidak bisa dibeli ya. Orang yang awalnya bermaksud mengalahkan Nabi Musa, orang yang tertarik mengikuti Fir'aun karena iming-iming uang dan kekuasaan, tapi begitu melihat kebenaran yang dibawa Nabi Musa, melihatnya sebagai kebenaran, akhirnya sujud gitu loh. Sujud ini dalam arti tunduk patuh mengikuti masuk Islam. Agamanya Nabi Musa kan ya Islam aslinya, meskipun disebut agama Yahudi. Nah, ini yang saya sebut kemarin beberapa kali bahwa satu fenomena dilihat oleh orang yang berbeda itu bisa memberikan perspektif yang berbeda. Fir'aun kan ya juga melihat kalau tongkatnya Nabi Musa jadi ular ya. Pemuka-pemuka al-mala'ul ladina juga sama, mereka juga melihat fenomena yang sama, melihat tongkat yang jadi ular. Tapi kenapa para penyihir itu mau taat gitu, tapi kenapa Fir'aun enggak? Nah ini yang disebut dengan jatah itu loh. Abu Jahal kenapa enggak mau beriman? Umar bin Khattab kenapa mau? Sama-sama pemuka Quraisy yang juga sama-sama memusuhi Nabi di awal. Khalid bin Walid sebagai panglima perang orang kafir kenapa mau kemudian beriman? Tapi demikian sebaliknya, panglima-panglima perang kafir yang lain kenapa kau tidak beriman bahkan sampai mati dalam kekafiran? Kenapa? Ya itu tadi, di samping satu hal yang sifatnya diupayakan ya, berarti Umar bin Khattab kan menggunakan akalnya untuk berpikir tentang kebenaran. Gitu. Khalid bin Walid juga begitu. Mungkin setelah memerangi Islam, kemudian berpikir dengan perantara itu kemudian Allah memberikan hidayah. Jadi sifatnya hidayah itu dijemput. Tapi ya itu lagi, kenapa tidak mau menjemput? Nah gitu kan, akhirnya jatah. Setelah bersujud, para penyihir ini qalu amanna birabbil alamin. Wes, kalau kayak gini, ini bukan sihir ini. Kalau sudah model kayak gitu, tongkat bisa jadi anaconda, bisa jadi titanoboa kayak gitu, sebesar itu dan senyata itu bukan sihir. Kenapa mereka begitu? Ya karena mereka penyihir, tahu ciri-ciri sihir itu seperti apa. Dan yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Kalau saya menduga gini, orang sihir itu dipelajari ya. Sihir itu disengaja dan bisa dilakukan oleh manusia. Nah yang dilakukan Nabi Musa dengan menjadikan tongkat menjadi ular itu pertama tidak disengaja. Karena Nabi Musa tidak tahu ketika harus ngapain menghadapi ularnya penyihir segitu banyak. Ujuk-ujuk ada wahyu Allah untuk alqi asoka. Lemparkanlah tongkatmu. Kan gitu. Nah pada saat dilemparkan tongkatnya ujuk-ujuk jadi begitu pun itu bukan, Nabi Musa juga nggak belajar sebelumnya. Sehingga para penyihir berkata ini bukan sihir. Karena kalau sihir bisa dipelajari, sihir bisa dikeluarkan sewaktu-waktu. Padahal Nabi Musa
mengeluarkan tongkat kemudian jadi ular itu tidak sewaktu-waktu, ya hanya beberapa kejadian itu saja. Setelah itu ya tidak pernah lagi. Tongkatnya ya jadi kayu biasa, tidak pernah lagi jadi ular. Ya sekali itu aja. Nabi Musa membelah lautan ya sekali itu aja, enggak kok kemudian setiap kali mau lewat laut situ dibelah lagi, ya enggak, ya tetap pakai perahu gitu loh. Jadi bedanya sama sihir itu. Kayak misalnya Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan. Ya, ya hanya sekali itu, bukan kok setiap kali kemudian, hai wong-wong, iya cret. Nggak ada begitu. Jadi kalau sekarang ada ajaran Ustadz Gus atau siapa yang katanya bisa dongdeng ngereng-ngereng, belah gunung lah, apalah. Ya enggak ada. Memang Nabi Muhammad nggak mengajarkan begitu. Para nabi, para rasul pun enggak begitu. Nah itu mungkin yang akan kemudian menjadikan orang-orang penyihir itu melalui perantara pemikiran semacam itu Allah memberikan hidayah. Dan memang orang-orang yang masuk Islam itu rata-rata karena menggunakan logika berpikir yang benar, yang runut. Ada orang yang menggunakan logika berpikir tapi malah sesat. Ya kan? Orang-orang Islam sekarang yang sok-sokan mengikuti logika berpikirnya para ateis dengan mengatakan bahwa ada yang nulis sejarah Tuhan gitu ya. Katanya Tuhan itu temuan manusia, karena manusia bertanya siapa pencipta apa ini nggak menemukan, akhirnya ya menciptakan sosok Tuhan gitu kan. Orang Islam ada yang sekarang udah ketularan gitu. Dia mengatakan alam semesta diciptakan oleh kejadian Big Bang. Manusia diciptakan oleh sebuah kebetulan bernama teori evolusi. Padahal teori evolusi sendiri sudah dipatahkan, sudah tidak berlaku itu. Karena kalau berlaku dia akan menjadi hukum, namanya law. Kayak misalnya hukum Newton, hukum kekekalan energi, E sama dengan MC kuadrat misalnya. Itu sudah jadi hukum. Nah, yang semacam ini yang kemudian menurut kita harus belajar. Belajar untuk mengambil makna dari keimanannya para penyihir ini selain jatah juga merupakan hasil berpikir yang benar. Qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dipertegas tuh, Tuhan semesta alam, Tuhannya siapa? Bukan Tuhan semesta alam yang selama ini saya pahami kan gitu, tapi Tuhan semesta alamnya yang Tuhannya Harun dan Musa. Menunjukkan ikut aturannya Harun dan Musa. Qala Fir'aun mencak-mencak dulu kurang ajar ini. Amantum bihi qabla an adana lakum. Kamu berani-beraninya beriman ngomong ikut Musa di depanku sebelum aku ngasih izin, juga nggak minta izin di depanku. Berani kamu. Nah, ini sudah tersentuh medan psikologis kekuasaan egonya. Marah murka besar ini. Para penyihir itu juga sudah tahu konsekuensinya. Benar, inna hadza lamakrun. Ini perbuatan makar ini. Ternyata sejak dulu Fir'aun itu pakai kalimat makar. Sampai Fir'aun selanjutnya. Makar itu dari bahasa Arab. Apa artinya? Membuat kau mencoba untuk melawan, membangkang, menggunakan tipu muslihat. Itu makar. Disebut lamakrun. Makar tumuhu yang sudah kalian rencanakan fil madinati. Sudah kamu rencanakan sejak dulu berarti. Lalu bikin-bikin isu si Fir'aun. Dan kamu begitu itu kan litukhriju minha ahlaha. Kamu mau mengusir kami kan? Mau mengalahkan kami lalu mengusir kami gitu kan, kamu iman sama Musa itu. Musa pun begitu, itu enggak nabi, itu hanya cari kuasa, cari pengikut, cari massa itu. Gitu. Nah, memang sejak dulu Fir'aun itu juga tukang fitnah, tukang bikin hoax. Nabi Musa juga enggak pernah ngumpulin massa agar nanti dijadikan raja, enggak ada.
Para penyihir yang kemudian dulunya melawan lalu kemudian beriman itu juga nggak ada kok kepingin bersekongkol dengan Musa untuk melawan Fir'aun. Nggak ada. Ya sekedar beriman saja. Tapi dalam kacamata penguasa yang zalim, hal-hal semacam itu dilihat sebagai sebuah ancaman. Maka ditimbulkanlah isu, kamu begitu itu kan karena mau buat makar, mau memberontak bersama Musa. Oke, fasaufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Digerakkanlah buzzer-buzzer istananya Fir'aun saat itu untuk memojokkan posisi Nabi Musa, posisinya para orang-orang beriman itu, dikesankan jelek, dikesankan jahat. Sudah pun begitu, para penyihir diancam. Lauqati anna aidiakum wa arjulakum min khilafin. Hukuman zaman dulu itu nggak main-main tuh. Makanya keimanannya orang dahulu itu benar-benar bernilai surga itu pantas ya. Kalau misalnya dia saya beriman kepada Allah, orang ngomong gitu itu taruhannya nyawa. Misalnya ada hadis, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya benar wong pada saat di awal-awal Islam itu orang berani mengatakan bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad utusan Allah. Orang berani ngomong gitu, dipenggal lehernya. Artinya, ucapan itu bernilai surga, itu memang benar-benar berlaku saat itu. Kalau sekarang, bukan ucapan yang bernilai surga, tapi perilakunya. Bagaimana ketika dia mengucap la ilaha illallah dan diwujudkan betul dengan mentaati aturan Allah. Kalau cuma sekedar la ilaha illallah ucapan saja sekarang nggak berlaku itu. Sampai surga mau dari sini sampai Jakarta ngomong la ilaha illallah di tengah jalan ya nggak akan ada orang haru biru kan. Tapi kalau dulu, nah gitulah. Jadi kalau sekarang itu menuntut wa a'malu bil arkan dan diterapkan dalam perbuatan. Para penyihir ini la usollibannakum tidak hanya dipotong tangannya secara jadi misalnya dipotong kaki kiri, maka yang tangannya dipotong yang kanan. Itu memang cara dulu. Dan itu diterapkan juga loh dalam Islam ketika ada orang yang merampok sambil apa? Perampok gitu. Perampok itu tidak hanya dipotong tangan. Kalau perampok sambil kekerasan, kalau mencuri kan dipotong tangan. Kalau merampok itu dipotong tangan dan kaki. Min khilafin juga secara bersilangan. Iya. Dan itu pernah diterapkan ada seorang yang sangat miskin lalu ditolong oleh para sahabat. Dikasih ini malah membunuh sahabat itu. Jadi selain dia dipotong tangan kanan kiri karena merampok, kemudian dihukum mati juga karena dia membunuh. Tidak hanya dipotong tangan dan kaki kata Firaun, tapi tsumma la usollibannakum ajmain. Kemudian kamu akan aku salibkan. Oh ya namanya disalib itu ya, tangan ini dipenteng gini, kemudian tangan ini dipaku dengan paku besar itu, tempelkan di kayu yang dipalang gitu. Kakinya juga gitu, ditumpuk, yang bawah itu, terus tumpukan itu ditembus dengan paku untuk nancap di kayu itu. Lalu diangkat, ditaruh di tengah padang pasir atau bukit. Fungsinya apa? Mal kalaupun dia belum mati, biar mati karena dipatok burung sampai habis. Gitu. Jadi matinya itu karena mati tersiksa itu, kehabisan darah, sambil ditusuki dari bawah kalau belum mati itu. Jadi memang hukuman itu akan membuat orang berpikir 1000 kali untuk mau iman sama Nabi Musa atau nabi-nabi sebelumnya. Ya apa yang begitu, Wong? Apalagi kalau dihubungkan dengan keimanan orang zaman sekarang. Boro-boro diancam la uqati anna aidiakum arjulakum walau usollibannakum. Diancam tangan kaki dipotong, disalib. Wong baru diancam kamu nanti kalah loh sama tetanggamu. Gitu aja udah. Ya toh? Kamu nanti enggak bisa kaya loh, nanti enggak bisa jadi pejabat. Gitu aja sudah. Ya kan? Mobilmu nanti kalah kinclong loh. Gitu aja sudah mundur kok. Mundur dari ngaji, mundur dari dakwah, mundur dari perjuangan.
Nggak, belum saya baru digomong. Itu loh orang gini tuh ajaran sesat, ajaran terlalu dalam, baru diomongin gitu. Sudah mundur. Misalnya sampean jilbaban, lalu lingkungan sampean enggak jilbaban. Baru diomongi, alah sok-sokan alim, kayak Bu Haji, kayak nyai-nyai dewe, kayak Islam-Islam dewe. Baru digituin. Nggak kuat ya, San. Apalagi diludahin, apalagi dibegituin, disilang. Nah, ini yang ayo kita ukur dulu keimanan kita. Kalau memang kita kan menginginkan surga yang sama yang dihuni oleh para mujahidin terdahulu, berarti kan tingkat pengorbanan kita dalam berislam ini harus kita ukur juga. Apa kata para penyihir itu? Qalu inna ila rabbina munqalibun wis. Silakan saja sampean potong kaki kami, potong tangan kami, sampean salibkan. Monggo. Itu. Memang kalau iman sudah menancap. Katanya, loh, sampean salib saya sekarang sampai mati, saya juga akan kembali kepada Allah. Enggak sampean salib sekarang ini, suatu saat saya juga akan kembali kepada Allah. Podo-podo mati nih, entah sekarang atau nanti. Ya, saya mending mati dalam keadaan memperjuangkan keimanan, di mana di sana nanti ada balasan. Daripada kemudian karena takut sama sampean, takut sampean salib, takut sampean potong tangan kaki, terus saya enggak beriman kepada Musa, lah nanti di akhirat saya disalib sama Allah, dipotong tangan kaki saya selamanya sakit. Mending saya sekarang, sakit sebentar sampean potong, mungkin kemudian mati. Tapi setelah itu saya merasakan nikmat. Kalau saya ngikut sampean karena takut disalib, nanti di akhirat disiksa selamanya, enggak lah. Kami tetap kembali. Kembali dengan cara apapun ya tidak apa-apa. Wa ma tangqimu minna. Aslinya kamu itu enggak kok dendam marah sama kami itu enggak karena apa? Illa an amanah. Hanya karena kami beriman bi ayati Rabbina kepada Tuhan, ayat-ayat Tuhan kami lama ja'atna. Ketika ayat itu datang kepada kami, lo salah kami apa? Jadi sudah tidak ada alasan, kamu cari-cari alasan. Enggak ada alasan kami ingin berontak sama Musa, alasan kami ingin mengusir sampean, tidak ada itu. Itu alasan yang sampean buat-buat, Fir'aun, on. Panggilnya gitu aja udah. Kalau yang taat sama Fir'aun kan ya yang mulia, paduka, pengagum-pengagum, pemuja-pemuja itu. Loh ya jangan salah loh, Fir'aun saat itu meskipun sudah kelihatan dolimnya kayak gitu ya banyak pengagumnya, banyak pengikutnya. Jadi misalnya penduduknya 100 juta gitu ya ada puluhan juta juga. Kedoliman itu selalu ada pendukung, selalu. Nah, dia memang keseimbangan alam begitu, yin yang-nya itu jelas ya. Jadi begitu. Lalu kemudian sudah silakan kalau mau zaman potong ya zaman potong, zaman itu hanya mengada-hanya karena kalau kami memang kami dipotong karena kami beriman ya sudah itu konsekuensi resiko yang sudah kami hitung sebelumnya sudah kami hadapi saja. Lalu berdoa sama Allah, Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran ya Allah. Anugerahilah kami ketabahan ya Allah. Kekuatan jasmani rohani dan kelulusan ya Allah menjalani ujian hidup ini. Wa tawaffana muslimin. Dan wafatkan kami dalam keadaan serah diri. Loh itulah. Islam itu artinya apa? Serah diri. Jadi dalam kalimat terakhir ini ada dua. Pertama, Rabbana afriq alaina sobron. Ya Allah, berikanlah kami, anugerahilah kami, karunialah kami, tanamkan dalam hati kami kesabaran. Minta sabar. Masih ingat kalimat Pak Guru di video 10 tahun SPMA Bali itu. Ayo, cah, sabar. Sabar nunggu janji ini Allah. Sing 100%, 99% akhirat. Ojo ngejar yang di 1%. Sabar, diperintah sabar kita. Dan sabar itu, watawafana berarti sabar itu tidak ada batasnya. Batas kesabaran itu adalah ini, watawafana sampai wafat. Jadi kesabaran mengikuti ajaran, mengikuti kebenaran itu sabar itu ada batasnya, tidak ada. Batas kesabaran itu adalah ketika wafat dalam keadaan
husnul khatimah. Gimana caranya wafat husnul khatimah? Ya wafat dalam keadaan muslimin, serah diri. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar sampean sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, kaji, tapi serah diri terhadap seluruh aturan Allah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu kepada Islam itu holistik, in the whole life, keseluruhan. Jangan separuh-paruh, jangan parsialistik. Sehingga kamu wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan serah diri, tunduk patuh kepada Allah, yakni Islam. Itu pesan yang disampaikan ya. Makanya doanya para penyihir yang sudah masuk agama Islam ini, masuk pengikutnya Nabi Musa, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Kalau sebelumnya kemarin saya juga udah ajarin sama semua untuk baca doa Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit imanana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Sekarang ini ada tambahan lagi doa. Ini bisa dibaca doa. Rabbana. Ayo ikuti ayo. Ya semua ini yang ada di 176 kamera ini. Rabbana afriq alaina sabran wa Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Sudah, jadi tahu doanya. Ayo monggo semuanya, coba baca semuanya. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, monggo ayo sama artinya ya Allah anugerahi kami kesabaran wafatkanlah kami dalam keadaan serah diri begitu ya, biar nggak keliru menyebutkan muslim di sini diartikan orang yang berserah diri. Ya tadi itu para penyihir sudah diancam mau dipotong tangan kaki kanan kaki kiri, tangan kiri mau disalib pun tetap serah diri kepada Allah, wis pasrah. Nah, itu Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ayo, siapa yang mau nyoba? Monggo sama artinya. Singkat dong. Singkat Gus. Rabbana ya Tuhan kami afriq alaina limpahkanlah atas kami sobron kesabaran wa tawaffana dan wafatkanlah kami muslimin dalam keadaan berserah diri, gitu cara mengartikannya. Ayo siapa? Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wahai Tuhan kami afriq alaina sabron, anugerahkan kepada kami kesabaran, wa tawaffana dan wafatkanlah kami dalam keadaan serah diri. Amin. Muslimin ya amin. Ayo lanjut semuanya, ayo gantian siapa yang mau coba. Ya itu nanti jadi doa kita. Silakan. Rabbana ya Tuhan kami, afriq limpahkanlah alaina atas kami sabron kesabaran, wa tawaffana dan wafatkanlah kami muslimin dalam keadaan menyerahkan diri, orang-orang menyerahkan diri. Maka Oke, lanjut sinten malih. Rabbana ya Tuhan kami afriq alaina limpahkan kepada kami wa Sobron dulu Pak Warso, sobron. tawaffana muslimin dan wafatkan dalam keadaan berserah diri. Oke, lanjut. Cetak apa tadi? Ayo. Izin Gus. Oke, monggo. Rabbana ya Tuhan kami afriq limpahkanlah alaina atas kami sobron kesabaran, wa tawaffana dan wafatkanlah muslimin dalam Tawafana wafatkanlah kami. wa tawaffana wafatkanlah kami muslimin dalam keadaan serah diri. Shadaqallahul adzim. Oke, lanjut. Ayo sinten malih. Siapa lagi? Iya, perlu diucapkan memang itu doa itu. Silakan. Kami alaina limpahkanlah kepada kami sobron kesabaran wa tawaffana
dan matikanlah kami musliman Muslimin. Musliman itu nama jamaah di Denpasar. Ayo silakan lanjut. Siapa tadi? Pak Jo, silakan. Ayo. Nyala itu. Siapa? Robbana ya Tuhan kami, afrik alaina, limpahkanlah kepada kami sobron kesabaran, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami muslimin yang berserah diri. Siapa lagi itu di situ? Ada siapa lagi itu? Oke, saya lagi. Ayo. Ayo, mulai yang dari Aceh, Jambi, Okus, Bali, silakan. Sampai Kalimantan. Gus. Robbana ya Tuhan kami, afrik, limpahkanlah kepada kami lana. Alaina. Robbana ya Tuhan kami, afrik, limpahkanlah kepada kami alaina. Robbana ya Tuhan kami, afrik, limpahkanlah alaina kepada kami keberuntungan kesabaran, watawafana, dan wafatkanlah kami muslimin, orang yang berserah diri. Oke. Ada lagi? Monggo Pak Wid. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrik alaina sobron wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, amin. Jadi gini dulur ya, terakhir sebelum kita akhiri, kalau dulu ancamannya dari Fir'aun berupa dipotong tangan kaki kiri, tangan kanan, sekarang diancam dengan itu tadi, kamu akan dijauhi, kamu akan dibenci, dan lain sebagainya. Kalau dulu ancamannya sampean akan disalib, itu kan, diusir dari negeri, sekarang sampean akan dijauhi, ya mungkin akan ada ancaman kekurangan harta, ancaman kekurangan teman, dan lain sebagainya. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesabaran kami, ya Allah, dan sampaikanlah sabar kami itu ila akhiri hayah husnul khatimah, wafat dalam keadaan berserah diri, ya Allah, gitu dulu ya. Minta kepada Allah. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita menemui keberatan, menemui ujian berat, menemui tantangan karena menjalani kebenaran, jangan minder, jangan mundur. Dua kata itu harus dihindari. Minder, mundur, jangan. Ya, harus hindari. Yang terus maju, asalkan berada dalam kebenaran dan minta kepada Allah. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra. Sebaliknya, sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, siap untuk diuji sakit di dunia, tapi nanti insya Allah bersenang-senang kemudian di akhirat. Semoga dulur yang hadir di kajian tafsir ini semuanya diberkahi Allah dengan kesehatan jasmani rohani, diberikan rezeki yang halalan thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jalan ke lapangan yang penuh berkah dan akhir hayat yang husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان لا يذل من هديت ليس من تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك والسلام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسدنا من الجن وشيخة الله ربنا نجينا ولينا وسافنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والدنيا والآخرة ربنا ما نفقت بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
Abrina sabra sabidana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna Assalamualaikum warahmatullahi bil wabarakatuh. Qur'an